Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas proyek saya yang berjudul database soal ujian pilihan ganda yang diberikan oleh dosen saya. Kenalkan, nama saya Mursidi. NIM saya 250 604 064. Kelas saya TK 1D. Dosen pengampu Hardian Mandala Putra, SSI, MKOM. Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik Universitas Angjawadi. Dan kita akan masuk di bahasa C. Baris pertama berfungsi untuk input dan output. Baris kedua berfungsi untuk umum. Baris ketiga berfungsi untuk manipulasi string. Baris keempat berfungsi untuk waktu dan random, biasanya untuk soal acak. Baris ke 7 sampai 13. Baris ke-7 berfungsi untuk menyimpan teks pertanyaan. Baris kedua sampai baris ke-8 sampai 11 berfungsi untuk pilihan jawaban A sampai D. Baris ke-12 sampai 13 berfungsi untuk menyimpan huruf jawaban benar. Seperti kita lanjut ke baris 15 sampai 16. Baris 15 berfungsi untuk array untuk menyimpan maksimal 100 soal. Baris ke-16 berfungsi untuk menghitung jumlah soal yang sudah dimasukkan. Kita lanjut ke baris 18. Baris 18 berfungsi digunakan untuk menambahkan soal baru ke data basis. Baris ke-19 sampai 21 berfungsi untuk menampilkan pesan atau keluar dari fungsi. Baris ke-52, fungsi ini tidak memberikan nilai setelah selesai dijelaskan nilai. Fungsinya adalah generator soal. Baris ke-23, fungsinya memeriksa apakah variabel jumlah soal sudah bernilai 100 atau lebih. Baris ke-54 berfungsi jika kondisi di atas penuhi, artinya soal sudah mencapai 100, program akan mencetak tulisan database penuh. Baris ke-55 berfungsi untuk stiker karena kuota soal sudah penuh. Program tidak akan melanjutkan proses membuatkan soal yang biasanya ada di bawah baris tersebut. Baris ke-56 berfungsi untuk menutup blok perintah IP. Kita lanjut ke baris 45 sampai 46 berfungsi untuk menerima satu huruf A, B, C, D, disimpan ke jawaban benar sampai sebelum %C mengecah error input. Baris ke-48 berfungsi untuk menandakan satu soal berhasil ditemukan ke data basis. Baris ke-49 berfungsi untuk memberi konfirmasi ke pengguna. Kita lanjutkan ke baris 58. Baris 58 sampai 61. Baris ini sangat penting. Ia menggunakan waktu saat yang sebagai benih atau sen, agar angka acak yang dihasilkan selalu berbeda setiap kali program dijalankan. Baris ke-63 sampai baris 63 fungsinya ini mirip seperti printf, tapi hasilnya tidak langsung dicetak ke layar. Baris ke-65 sampai 68 berfungsi untuk program ini secara otomatis membuat 4 pilihan jawaban seperti A, B, C, D. Baris ke-70 sampai 73 program ini untuk menjawab jawaban yang benar, seperti misalkan A, karena jumlah benar selalu dimasukkan ke operasi A. Maka kuncinya diatur ke karakter A.
Baris 76 ini bertujuan untuk memindah data dari memori RAM ke penyimpanan permanen atau SSD dalam bentuk file teks. Baris ke-77, program ini mencoba membuka atau membuat file bernama soal backup tkt mode W. Baris ke-78 sampai 79, program ini mencetak apakah file berhasil dibuat atau tidak atau dibuka. Jika gagal, misalkan memori penuh atau tidak ada izin, program mencetak pesan kesalahan dan langsung berhenti menggunakan return. Baris 83, pertama menuliskan variabel jumlah soal tip integer. Kode dalam file ini bisa dilakukan agar saat file tersebut dibaca kembali, program tahu berapa banyak data yang harus diproses. Baris ke-84, berfungsi digunakan untuk mengklarasikan sebuah variabel. Baris ke-85, baris menggunakan perintah for untuk mengulangi proses penulis sebanyak jumlah soal yang ada. Data diambil dari sebuah area of string bernama databases atau I. Baris ke-87 sampai 90, baris ini berfungsi untuk operasi A sampai D, pilihan jawaban seperti A, B, C, D, dan D. Baris ke-91 berfungsi untuk karakter jawaban yang benar menggunakan %C. Baris ke-94 sangat penting untuk mengutuk file setelah selesai digunakan agar data benar-benar setiap secara penamaan dan tidak terjadi kebocoran memori. Baris ke-95 berfungsi menampilkan pesan ke layar pengguna sebagai konfirmasi bahwa proses backup telah selesai dilayangkan. Kita lanjutkan ke baris 98. Fungsi ini melakukan tugas tertentu tapi tidak mengembalikan nilai output ke bagian programan yang memanggilnya. Baris ke-99, perintah ini digunakan untuk membuka file atau token. Baris ke-100 berfungsi untuk memeriksa apakah variabel file menilai 0. Jika 0 bernilai, file soal backup txt tidak ditemukan di folder yang sama atau gagal dibuka. Baris ke-101, jika file tidak ada, program akan mencetak pesan kesalahan file backup tidak ditemukan. Baris ke-102, perintah run akan langsung mematikan fungsi tersebut sehingga program tidak mencoba membaca file yang tidak ada. Baris ke-105, program pertama kali membaca angka di baris tertentu file untuk mengetahui berapa banyak soal yang tersimpan dan menimpalnya ke variabel jumlah soal. Baris ke-116 digunakan untuk menyelesaikan sebuah variabel. Baris ke-107 berfungsi untuk menggunakan perulangan for untuk memproses setiap soal atau persatu. Di dalam setiap perulangan terdapat dua proses utama. Baris ke-108 sampai 121 berfungsi untuk setiap pertanyaan dan operasi A atau A sampai D. Program menggunakan dua basis perintah seperti printis atau string span. Baris ke-123 berfungsi membaca satu karakter terakhir yang merupakan kunci jawaban A, B, C, atau D untuk soal tersebut. Kan ke baris ke-30. 130. Kata fungsi void berarti fungsi ini melakukan tugas tertentu setiap tidak membalikan nilai apapun setelah selesai dijelaskan. Baris ke-131, program ini meriksa apakah variabel jumlah soal bernilai 0,
Variabel ini memungkinkan benar adalah hitungan counter, dan baris ke 132 akan mencetak pesan kesalahan atau informasi kepada pengguna bahwa database kosong. Baris ke 133 berfungsi untuk baris ke 33 karena tidak ada data untuk ditampilkan, program akan keluar dari fungsi pemanggilnya tanpa menjelaskan kode di bawahnya, yang biasanya baris logika untuk mencetak soal. Baris ke 38 sampai 39, baris ini adalah peluang log yang akan berjalan sebanyak soal yang tersedia. Baris ke 139 sampai 143 berfungsi untuk mengambil data dari sebuah array bernama database. Setiap soal memiliki berapa elemen yang ditampilkan. Baris ke 144, program juga menampilkan kunci jawaban yang benar untuk setiap soal tersebut. Baris ke 38 sampai 39, baris ini adalah peluang log yang akan berjalan sebanyak soal yang tersedia. Baris ke 139 sampai 143 berfungsi untuk mengambil data dari sebuah array bernama database. Setiap soal memiliki berapa elemen yang ditampilkan. Baris ke 144, program juga menampilkan kunci jawaban yang benar untuk setiap soal tersebut. Baris kita lanjutkan ke baris 148. Baris ini dirancang untuk mengambil satu soal secara acak, mungkin untuk perluan ujian atau kuis agar urutannya tidak selalu sama. Baris ke 49 sampai 151 berfungsi cetak database sama seperti fungsi sebelumnya. Program melakukan pengecekan awal. Jika jumlah soal 0, maka program akan memberikan pesan tidak ada soal dalam database dan langsung keluar dari fungsi. Baris ke 154 berfungsi untuk baris ke 54 digunakan untuk mengatur titik awal, send, angka atau berdasarkan waktu sistem saat ini agar soal yang muncul selalu berbeda setiap kali fungsi dipanggil. Baris ke 55 berfungsi menghasilkan indeks akan di dalam rinting jumlah soal yang tersedia. Baris ke 57 sampai 62 berfungsi program menampilkan soal dan pilihan jawaban yang terpilih secara acak. Baris ke 4 sampai fungsi pengguna diminta memasukkan jumlah A, B, C, D, perintah deskriptif. Kita lanjut ke baris 168. Program menggunakan struktur IPS untuk membandingkan jumlah input pengguna dengan jawaban benar yang ada di database. Jika sama, program akan mencetak benar. Jika berbeda, program mencetak salah dan memberikan jawaban yang benar pada pengguna. Baris ke kita lanjutkan ke baris 75 sampai 76 berfungsi min bertindak sebagai atur muka pengguna basis teks yang menggunakan menu interaktif.
Baris ke 170-188 berfungsi untuk agar program terus berjalan dan kembali ke menu utama setelah setiap tindakan selesai dilakukan. Baris ke 190 berfungsi untuk pengguna memiliki operasi seperti 7 yang diproses menggunakan struktur switch atau pemilihan. Baris ke 191 sampai 214 ini berfungsi untuk operasi menu yang seperti misalkan 1. Tambah soal manual, 2. Generator soal otomatis matematika, 3. Tampilkan semua soal, 4. Ambil soal acak maksimal hujan, 5. Simpan soal ke file backup atau backup. Yang keenam, mulai soal dari file. Yang ketujuh, keluar dari program dan berisi teks terima kasih. Setelah program selesai, kita akan membahas outputnya. Yang pertama, menambahkan soal secara manual, memasukkan pertanyaan, menentukan pilihan jawaban A, B, C, D, atau menentukan jawaban yang benar. Output yang kedua, fungsinya membuat soal matematika secara otomatis, soal yang dihasilkan oleh program tanpa input manual, dan biasanya mencakup operasi seperti memunculkan, penggunaan, perkalian, dan pembagian. Output yang ketiga, berfungsi menampilkan untuk semua soal yang bersifat yang tersimpan di data basis dan melihat pertanyaan, pilihan jawaban, dan kunci jawaban. Baris ke input keempat berfungsi mengambil soal secara acak dari database, mensimulasikan semua poin dan cocok untuk latihan atau referensi siswa. Baris ke output kelima berfungsi untuk menyimpan semua soal ke dalam file, berfungsi sebagai cadangan data atau backup, dan hindari kehilangan data saat program ditutup. Baris ke-6 membaca soal dari file yang sudah disimpan sebelumnya dan membagikan data soal ke dalam program. 7. Menu ketujuh digunakan untuk memberi program keluar dari aplikasi dengan aman. Sekian dan terima kasih atas pembelajaran program bahasa C dari aneh di